Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel CC Karuliane. Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya tetap baik-baik dan sehat, nggih. Kali ini kita akan mempersiapkan di prediksi soal teknis PPPK terbaru Guru PJOK tahun 2023. Dilengkapi kunci jawaban dan pembahasannya. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baiklah, kita mulai dari nomor 1. Guru membentuk kelompok-kelompok belajar dan memberikan tugas kepada setiap kelompok. Setiap anggota dari suatu kelompok memberikan tugas dan fungsi tertentu sehingga jika salah satu tidak menjalankan tugasnya, maka pekerjaan kelompok tersebut tidak dapat diselesaikan. Karakteristik dari strategi pembelajaran tersebut adalah A. Tugas kelompok, B. Diskusi kelompok kecil, C. Pengajaran langsung, direct teaching, D. Belajar kooperatif, cooperative learning. Strategi pembelajaran yang diberikan dalam pertanyaan adalah karakteristik dari belajar kooperatif, cooperative learning. Dalam belajar kooperatif, guru membentuk kelompok-kelompok belajar di mana setiap anggota kelompok memiliki tugas dan fungsi tertentu. Setiap anggota diharapkan berkontribusi dan bekerja sama untuk menyelesaikan tugas kelompok tersebut. Kerjasama antar anggota kelompok menjadi kunci keberhasilan dalam belajar kooperatif. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah D, belajar kooperatif, cooperative learning, karena mencerminkan strategi pembelajaran yang melibatkan kerjasama dalam kelompok untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nomor 2, manfaat penelitian tindakan kelas PTK adalah 1. Meningkatkan proses belajar mengajar. 2. Menggunakan rancangan yang bersifat siklus, di mana setiap siklus memperhatikan perubahan langkah demi langkah. Dan 3. Mencakup proses refleksi dan partisipatif. Kecuali A. Meningkatkan proses belajar mengajar, B. Menggunakan rancangan yang bersifat siklus, C. Mencakup proses refleksi, D. Menggunakan metode terbaru. Penelitian tindakan kelas PTK adalah metode penelitian yang dilakukan oleh guru untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar mengajar di dalam kelas. Beberapa manfaat dari PTK antara lain meningkatkan proses belajar mengajar. PTK membantu guru untuk secara sistematis mengidentifikasi masalah dan mengimplementasikan perubahan dalam proses belajar mengajar untuk mencapai hasil yang lebih baik. Menggunakan rancangan yang bersifat siklus, PTK melibatkan langkah-langkah berulang siklus di mana guru merencanakan tindakan, penerapannya, mengamati hasilnya, dan merefleksikan hasil tersebut untuk mengidentifikasi langkah selanjutnya. Mencakup proses refleksi, PTK melibatkan proses refleksi oleh guru atas tindakan yang diambil dan hasil yang diperoleh dari setiap siklus penelitian. Menggunakan metodologi terbaru, penyataan ini tidak merupakan salah satu manfaat dari PTK, meskipun PTK menggunakan metodologi penelitian yang cermat dan sistematis, tidak menyiratkan bahwa metode tersebut harus digunakan. Metode yang dipilih harus sesuai dengan tujuan penelitian dan konteks di mana PTK dilakukan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D, menggunakan metodologi terbaru. Nomor 3. Pak Ridan, seorang guru SMA, menerapkan metode Cooperative Teaching and Learning (CTL) dalam pembelajarannya. Dengan demikian, para siswa aktif bertanya, belajar kelompok, melakukan penyelidikan, serta membangun pengetahuan dan pemahamannya sendiri. Pembelajaran demikian merupakan aplikasi dari teori belajar A. Behaviorisme, B. Konstruktivisme, C. Kognitivisme, D. Humanisme. Penerapan metode Cooperative Teaching dan Learning CTL yang melibatkan para siswa secara aktif dengan bertanya, belajar kelompok, melakukan penyidikan, dan membangun pengetahuan dan pemahaman sendiri sesuai dengan teori belajar konstruktivisme.
Teori belajar konstruktivisme berpendapat bahwa pembelajaran adalah proses konstruksi pengetahuan dan pemahaman oleh siswa melalui interaksi mereka dengan lingkungan dan pengalaman belajar. Dalam pendekatan ini, siswa menjadi aktif dalam membangun pengetahuan dan mengonstruksi makna dari informasi yang mereka terima. Metode Cooperative Teaching and Learning (CTL) merupakan salah satu pendekatan belajar yang mendukung teori konstruktivisme karena melibatkan siswa secara aktif dalam pembelajaran, berkolaborasi dengan teman sebaya, dan mengambil peran aktif dalam memahami materi pelajaran. Pilihan A, behaviorisme, C, kognitivisme, dan D, humanisme adalah teori belajar lainnya yang memiliki pendekatan dan pandangan yang berbeda tentang bagaimana siswa belajar. Namun, berdasarkan deskripsi penerapan pembelajaran dalam pertanyaan, pilihan yang paling tepat adalah B, konstruktivisme. Nomor 4, pembahasan terkait tentang kedudukan olahraga dalam kehidupan sehari-hari. Masalah olahraga, rekreasi, ataupun prestasi, hubungan antara olahraga dengan kebudayaan, kehidupan dalam industri olahraga, serta kelompok olahraga merupakan salah satu bidang kajian dari A. Sport pedagogik, B. Sport industri, C. Sport psikologi, D. Sport history. Pembahasan tentang kedudukan olahraga dalam kehidupan sehari-hari, masalah olahraga, rekreasi, atau prestasi, hubungan antara olahraga dengan kebudayaan, kehidupan dalam industri olahraga, serta kelompok olahraga merupakan bidang kajian dari sport history atau sejarah olahraga. Sport history adalah disiplin ilmu yang mempelajari tentang perkembangan dan evolusi olahraga dalam sejarah manusia. Fokus dari bidang kajian ini adalah menggali informasi dan memahami bagaimana olahraga telah mempengaruhi kehidupan manusia, budaya, dan masyarakat dari masa ke masa. Pilihan A, sport pedagogik, dan C, sport psikologi adalah bidang kajian lain dalam ilmu olahraga yang berfokus pada aspek lainnya seperti pendidikan olahraga, psikologi olahraga, dan filosofi olahraga. Pilihan B, sport industry, adalah bidang kajian yang lebih berkaitan dengan industri olahraga, seperti manajemen olahraga, pemasaran, dan ekonomi olahraga. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D, sport history. Nomor 5, guru PJOK memberikan 4 pilihan pada aktivitas pembelajaran materi permainan sepak bola dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Kemudian, setiap siswa berhak memilih jenis aktivitas yang telah dipersiapkan guru sebelumnya. Hal di atas merupakan ciri pembelajaran dengan gaya mengajar: A. Inquiry, B. Resiprokal, C. Komando, D. Penemuan terbimbing. Ciri pembelajaran dengan gaya mengajar inquiry adalah guru memberikan beragam pilihan atau variasi aktivitas pembelajaran kepada siswa, dan siswa memiliki kebebasan untuk memilih jenis aktivitas yang ingin mereka ikuti. Dalam gaya inquiry, guru lebih berperan sebagai fasilitator atau pendukung dalam proses pembelajaran, sedangkan siswa mengambil peran aktif dalam menentukan bagaimana mereka akan belajar. Opsi B, resiprokal, mengacu pada metode pembelajaran di mana siswa berpasangan dan saling membantu satu sama lain dalam memahami materi pembelajaran. Opsi C, komando, mengacu pada gaya mengajar di mana guru memberikan instruksi secara langsung dan siswa diharapkan untuk mengikuti instruksi guru. Opsi D, penemuan terbimbing, adalah pendekatan pembelajaran di mana guru memberikan panduan dan bimbingan untuk memfasilitasi siswa dalam menemukan atau memperoleh pemahaman tentang materi pelajaran. Dalam konteks soal, karena siswa diberikan pilihan untuk memilih jenis aktivitas pembelajaran sepak bola yang sesuai dengan tingkat kesulitan yang berbeda, maka ciri pembelajaran tersebut sesuai dengan gaya mengajar inquiry. Jadi jawaban yang tepat adalah A, pembelajaran dengan gaya inquiry. Baiklah, sampai di sini dulu untuk prediksi soal teknis PPPK terbaru. Sampai jumpa di video yang lain dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.